Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6G, sinyal sistem dari kelas G, akan menjelaskan tentang filter sinyal suara tokek di MATLAB menggunakan metode FFT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri, Faris Cornelius, dengan NIM 2020-11266. Kemudian izin perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha dengan NIM 2020-11317. Kemudian ada saya Maulana Fadlan Sidik dengan NIM 2020-11261. Baik, terima kasih. Jadi, FFT sendiri itu artinya adalah mengubah gelombang suara yang awalnya domain waktu menjadi domain frekuensi. Untuk mengubah gelombang domain tersebut, itu kita gunakan beberapa rumus yang akan dijelaskan nanti pada MATLAB. Penggunaan filter yang digunakan pada metode ini adalah high pass filter, di mana HPF adalah filter yang hanya melewatkan frekuensi tinggi dan memblokir frekuensi rendah di bawah frekuensi cutoff. Dan filter ini dapat memperbaiki suara asli agar semakin jelas dengan mereduksi noise yang ada. Untuk filter sinyal suara, dalam FFT sendiri itu terdapat 3 tahapan. Untuk tahapan pertama, itu kita memasukkan file audio ke program di MATLAB. Tahap kedua, itu menganalisa file tersebut dalam bentuk gelombang suara, di mana gelombang tersebut belum difilter. Dan tahap terakhir, yaitu tahap ketiga, dengan menganalisa gelombang suara yang sudah terfilter, di mana filter yang digunakan adalah high pass filter. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Bayu Nugraha. Silakan. Baik, terima kasih Saudara Fariski. Di sini saya akan menjelaskan tentang source code yang telah tampil di share screen. Pertama-tama kita akan pertama-tama pada source code yang telah tampil di share screen, kita akan memasukkan file audio tokek.wav untuk percobaan filter suara tokek. Pada baris keempat, statement root directory itu untuk mendeklarasikan lokasi file audio yang akan kita gunakan untuk percobaan nanti. Selanjutnya pada baris kelima merupakan fungsi untuk memanggil file audio yang akan kita gunakan untuk percobaan filter suara tokek tersebut. Kemudian pada baris ke-6, maksud dari baris ke-6 itu adalah sebagai perumusan sebuah variabel dari sampel period atau sampel periode. Kemudian pada baris ke-7 statement T sama dengan 0 merupakan perumusan untuk periode waktu. Kemudian ada subplot 221 di mana dalam statement subplot 221 tersebut angka 2 dan angka 22 pertama dalam kurung itu merupakan untuk menunjukkan ukuran dari grafik yang akan ditampilkan. Kemudian angka 1 dalam kurung tersebut itu menunjukkan urutan keberapa grafik tersebut akan ditampilkan. Kemudian di bawahnya pada baris ke-9 yaitu plot yang berfungsi plot adalah fungsi yang berperan menjadi gelombang atau grafik. Kemudian pada baris ke-10 ada title atau yang artinya judul. Fungsi dari title ada yaitu memberi nama pada grafik, pada grafik 1. Pada grafik 1 ini berjudul Time Domain Representation Unfiltered Sound.
yaitu artinya waktu domain presentasi suara yang belum difilter. Kemudian pada baris ke-11 itu ada xLabel. Fungsi xLabel adalah sebagai penamaan di sumbu X atau garis horizontal. Nah, pada grafik xLabel itu akan diberi nama time atau waktu dengan satuannya second. Kemudian di bawahnya atau baris ke-12 itu merupakan YLabel. Fungsi YLabel adalah sebagai penamaan juga dari sumbu Y atau garis vertikal yang akan diberi nama amplitude. Kemudian xlim. Pada baris ke-13 ada xlim. Xlim itu adalah jangkauan dari waktu pada grafik domain waktu di mana dalam kurung 0 t n merupakan jangkauan dari sumbu X yang tidak terhingga. Kemudian saya akan menjelaskan grafik kedua. Selanjutnya pada grafik kedua, pada baris ke-16 itu ada variabel M. Nah, variabel M itu adalah variabel panjang yang diambil dari sampel data atau sampel panjang asli. Kemudian pada baris ke-17 ada variabel N. Pada baris ke-17 adalah variabel panjang yang dikuadratkan dari sampelnya yang memiliki fungsi untuk mempercepat komputasi transformasi secara signifikan atau lebih cepat. Selanjutnya pada baris ke-20 ada variabel Y, FFT, sampel data N. Itu merubah domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian ada pada baris ke-20 variabel Y atau pada baris ke-20 Y atau FFT merubah domain waktu ke domain frekuensi. Kemudian F pada baris ke-21 variabel F nilai yang dipakai atau acuan data yang dimana pada rumus variabel F ini terdapat nilai N, dan nilai N itu dapat dicari atau didapat dari variabel M pada baris ke-16. Kemudian ada amplitude pada baris ke-22. Amplitude adalah simpangan terjauh pada domain frekuensi. Selanjutnya ke baris ke-23 ada subplot. Subplot ini merupakan subplot dalam kurung 222. Nah, angka 2 pertama dari dalam kurung tersebut itu akan menunjukkan ukuran dari grafik yang akan ditampilkan. Kemudian angka 2 terakhir itu menunjukkan urutan keberapa grafik tersebut akan ditampilkan, di mana pada grafik kedua ini subplotnya itu angkanya 2, maka yang diartikan itu subplot grafik yang akan ditampilkan ini urutannya kedua. Kemudian ada plot yang fungsinya untuk fungsi plot yang berperan sebagai menjadi gelombang atau grafik. Kemudian pada baris ke-25 ada title yang artinya pada baris ke-25 ada title. Nah, fungsi dari title itu memberi judul pada
memberi judul pada grafik yang akan ditampilkan, di mana pada grafik kedua ini berjudul domain frekuensi audio sebelum difilter. Kemudian pada baris ke-26 itu ada X label, di mana X label itu akan fungsi X label itu sebagai penamaan pada sumbu X atau garis horizontal pada grafik yang akan diberi nama frekuensi. Kemudian selanjutnya pada baris ke-27 ada Y label, sama seperti X label. Fungsi Y label itu untuk penamaan pada sumbu Y atau garis vertikal yang kemudian akan kita beri nama amplitudo. Sekian yang dapat saya jelaskan dari grafik 1 dan grafik 2. Terima kasih. Saya kembalikan ke Fariski. Baik, terima kasih Saudara Bayu. Untuk penjelasan grafik 3 dan 4, saya serahkan kepada Saudara Maulana. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Saudara Fariski. Baik, saya Maulana Fadlian Sidik akan menjelaskan mengenai grafik 3 dan grafik 4. Pada grafik 3 ini merupakan audio yang sudah terfilter menggunakan high pass filter yang berfungsi untuk mengurangi noise pada audio tersebut. Bisa dilihat pada baris ke-31 terdapat order. Untuk order sendiri itu sebagai batas maksimal noise yang dapat direduksi. Jika order nilainya terlalu tinggi, maka suara aslinya akan hilang atau tereduksi. Selanjutnya pada baris ke-32 B, A statement yang digunakan untuk jenis filter yang digunakan. Di sini menggunakan filter high pass filter. Lalu pada baris ke-33 ini adalah data audio yang sudah terfilter. Oke, selanjutnya pada baris ke-35 T1 tersebut adalah waktu yang menggunakan rumus kurung buka 0 dibagi sampel periode dibagi panjang lalu dikali oleh suara yang sudah terfilter lalu dikurangi 1 lalu dibagi oleh sampel rate atau sampel frekuensi. Lalu pada baris selanjutnya ada subplot. Subplot di sini menggunakan 2, 3. Untuk 2,2 ini bisa disebut sebagai dimensi atau ukurannya. Lalu pada 3 ini itu sebagai urutan grafik yang akan ditampilkan. Lalu ada baris selanjutnya ada plot. Plot ini berfungsi sebagai peran menjadi gelombang atau grafik. Lalu yang dimaksud dalam kurung tutup ini T1 ini berperan sebagai waktu. Lalu filter underscore sound ini berperan sebagai data audio yang sudah terfilter. Pada baris selanjutnya terdapat title atau judul yang diberi nama domain waktu audio setelah difilter. Maka ini akan muncul pada grafik atau output yang akan disajikan. Lalu selanjutnya ada X label. X label sendiri berfungsi sebagai penamaan dari sumbu X atau yang berbentuk horizontal pada grafik. Nanti akan diberikan nama waktu atau time dengan satuan second. Selanjutnya Y label. Y label ini sama dengan X label.
fungsinya sebagai penamaan dari sumbu Y atau sumbu vertikal yang akan diberi nama amplitudo. Lalu pada baris 41 yang X-lim ini adalah sebagai jangkauan dari waktu pada grafik domain waktu. Jadi yang dimaksud T1 kurung buka N kurung tutup itu adalah jangkauan waktu yang tak hingga atau bisa disebut menyesuaikan dari periode waktu audio. Lalu pada grafik keempat terdapat variabel M. M sendiri adalah variabel panjang yang diambil dari sampel data. Lalu selanjutnya di baris bawahnya ada variabel N, merupakan variabel panjang yang dikuadratkan dari nilai sampelnya yang memiliki fungsi untuk mempercepat transformasi secara signifikan. Lalu di baris selanjutnya terdapat komen-komen, dan di baris 48 ini terdapat Y sama dengan FFT. Yang dimaksud adalah merubah domain waktu ke domain frekuensi. Lalu baris selanjutnya ada variabel F. F sendiri adalah nilai yang dipakai atau acuan data yang dimana pada rumus variabel F terdapat nilai N. Bisa dilihat N. N ini berasal dari variabel M, dari baris ke-44. Pada baris selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo sendiri merupakan simbangan terjauh pada domain frekuensi. Lalu terdapat subplot. Subplot itu yang dimaksud subplot 2,2 ini yang dimaksud adalah menjadi dimensi atau ukurannya. Lalu 4 di sini itu sebagai urutan grafik yang akan ditampilkan. Lalu terdapat plot. Plot sendiri adalah fungsi yang berperan menjadi gelombang atau grafik. Lalu ada title. Title di sini dituliskan domain frekuensi audio setelah difilter. Nanti akan ditampilkan pada grafik atau output. Lalu X label berfungsi sebagai penamaan dari sumbu X atau garis horizontal pada grafik yang akan dituliskan frekuensi. Lalu Y label sama seperti X label berfungsi sebagai penamaan pada sumbu Y yang akan diberi nama amplitudo pada grafik yang akan ditampilkan. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Saudara Fariski. Baik, terima kasih Saudara Maulana. Ya, kita akan running dari codingan di MATLAB ini. Baik, itu adalah suara dari hasil filteran menggunakan metode FFT. Jika dilihat pada hasil runningan MATLAB, itu terdapat 4 grafik, di mana pada grafik pertama itu adalah grafik domain waktu sebelum difilter, grafik kedua itu domain frekuensi audio sebelum difilter, grafik ketiga itu domain waktu yang audionya setelah difilter, dan grafik keempat itu domain frekuensi di mana audionya setelah difilter juga. Jadi pada grafik pertama itu di mana waktu yang masuk itu menggunakan rumus T yang ada pada penjelasan Saudara Bayu Nugraha, yang menggunakan sebuah variabel sampel periode atau sampel waktu dan panjang, dan juga sampel data
dan juga penggunaan sampel frekuensi. Lalu dapat ditampilkan seperti pada layar. Maka inilah hasil dari grafik sebelum difilter. Lalu masuk ke grafik kedua, di mana pada transisi grafik pertama ke grafik kedua itu telah terjadi metode FFT atau perubahan domain dari domain waktu ke domain frekuensi. Nah, jika dilihat pada grafik kedua, terlihat ada perubahan akibat metode FFT. Hal ini disebabkan dari panjang sampel yang dikuadratkan, lalu dimasukkan panjang sampel ke rumus frekuensi yang ada pada codingan grafik 2 tadi. Maka didapatlah bentuk grafik seperti pada layar ini. Lalu lanjut pada grafik domain waktu yang setelah difilter. Ini dilakukan pemfilteran noise menggunakan metode high pass filter. Untuk memfilter noise, itu kita gunakan rumus Butter order 1000 dibagi sampel frekuensi dibagi 2, di mana yang digunakan adalah high pass filter, sehingga dituliskan statement high, seperti pada codingan tadi. Lalu terlihat perbedaan antara yang sebelum difilter dengan yang sebelum difilter dan sesudah difilter. Jika lihat di sini, maka ada pengurangan dari panjang amplitude di sini, di sini juga. Hal ini dikarenakan bahwa noise yang ada itu telah direduksi karena telah dilakukan pemfilteran menggunakan HPF. Selanjutnya itu transformasi domain itu kembali dilakukan untuk membuat domain frekuensi pada grafik domain frekuensi yang setelah difilter. Rumus yang menyebabkan perubahan waktu menjadi frekuensi juga sudah dibacakan dari saudara Maulana, sehingga terbentuklah grafik pada layar. Terlihat perbedaan juga di mana grafik yang telah difilter itu lebih teredam, yang berarti noise-nya itu sudah direduksi. Jika lihat di sini di awal-awal sini itu sudah tidak ada lagi bentuk gelombang karena itu tersebut adalah noise dan sudah direduksi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya dan kelompok saya minta maaf atas tindakan ataupun kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky, terima kasih teman-teman. Selamat malam.